Skors dicabut. Pengucapan putusan dilanjutkan untuk sesi kedua. Ada 7 perkara. Para pihak menurut laporan panitera semuanya hadir. Untuk itu kita langsung mengucapkan putusan nomor 70. Putusan nomor 70/PHP.BUP/19/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tahun 2020 diajukan oleh 1. Insinyur H. Hafidz Syukri MM, 2. H. Rizal ST, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2020 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, SHMH, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada Prayitno, SHLLM, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. H. Sukiman, 2. H. Indra Gunawan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 nomor urut 2, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam eksepsi 3.6 dianggap dibacakan, 3.7 dianggap dibacakan. Langsung kepada 3.8.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% kali 231.795 suara, sama dengan 2318 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 90.246 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 92.394 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 92.394 suara dikurangi 90.246 suara, sama dengan 2.148 suara dalam kurung 0,92%, sehingga tidak melebihi 2.380 suara. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT Turganda di desa atau kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yaitu di TPS 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Mobilisasi tersebut diduga dilakukan oleh oknum perusahaan kepada karyawan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor 2 yang merupakan calon bupati incumbent dan mencalonkan kembali dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Terhadap dalil pemohon aku, setelah mahkamah mencermati, memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta di dalam persidangan, didapat hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdapat mobilisasi pemilih 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda, yaitu di TPS 9, 10, 11, 13, 14 dan seterusnya sampai 34 di Desa Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk memilih pasangan calon tertentu. Bahwa adanya pertemuan antara pasangan calon nomor 2 dengan pihak manajemen PT Turganda. Bahwa partisipasi pemilih yang tinggi di 25 TPS dan kawasan perkebunan PT Turganda, yaitu di TPS-TPS tersebut, dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut mahkamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT Turganda. Sesuai fakta aku, telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, di mana pemilih yang dimobilisasi semuanya menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi pemohon dalam kurung Abrizal Anwar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkait dengan kepentingan juga keuntungan pasangan calon nomor 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS aku tidak ada bantahan dari termohon maupun pihak terkait. Terlebih lagi dalam persidangan terungkap pula adanya pertemuan antara pasangan calon nomor 2 dengan pihak manajemen PT Turganda. Terlepas dari pertemuan tersebut membicarakan atau tidak terkait kampanye pihak terkait. Namun menurut mahkamah dimaksud adalah fakta yang menjadi petunjuk bagi mahkamah. Dengan demikian menurut mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah memberi fakta hukum yang meyakinkan adanya keterkaitan antara mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda dengan perolehan suara pihak terkait. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda adalah terbukti kebenaran, dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya, melainkan telah mencederai asas pemilihan umum yang jujur dan adil atau jurdil sebagian diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhi asas pemilu yang jujur, adil dan rahasia, mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34. Menimbang terkait dengan telah dikabulkannya sebagian dari pemohon dan mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Turganda, yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34, maka terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 620 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 25 TPS tersebut. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan seterusnya, mahkamah berpendapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 620 dan seterusnya
tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya diumumkan oleh termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada mahkamah